Halo semuanya, nama saya Sintawai Sundari. Hari ini kita akan membedah dua pilar penting dalam pemikiran ekonomi makro, yaitu teori Keynesian dan teori post-Keynesian. Kita akan melihat bagaimana kedua teori ini menjawab tantangan krisis ekonomi dari masa ke masa. Mari kita mulai dengan sejarahnya. Teori Keynesian lahir sebagai jawaban atas The Great Depression tahun 1929. Saat itu, teori ekonomi klasik yang percaya pada Zeus Law bahwa pasar akan selalu mencapai keseimbangan otomatis terbukti gagal karena pengangguran massal bertahan hingga lebih dari 10 tahun. Pada tahun 1936, John Maynard Keynes menerbitkan buku legendarisnya, yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money, yang mengubah paradigma ekonomi dari sisi penawaran ke fokus pada permintaan agregat. Selanjutnya kita akan membahas fokus teori Keynesian pada permintaan agregat. Nah, apa sih permintaan agregat? Dalam pandangan Keynesian, inilah penentu utama tingkat output dan lapangan kerja. Komponennya terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Dan ada dua konsep menarik di sini. Yang pertama yaitu animal spirits, yaitu keputusan investasi tidak selalu rasional, tapi seringkali didorong oleh emosi dan ekspektasi psikologis pasar. Yang kedua ada liquidity preference, orang memegang uang tunai bukan tanpa alasan, melainkan untuk motif transaksi berjaga-jaga dan spekulasi. Selanjutnya kekakuan harga dan peran pemerintah. Mengapa pasar tidak bisa sembuh sendiri? Keynes menjelaskan adanya sticky price and wages, di mana upah dan harga tidak bisa turun secara instan saat permintaan jatuh. Oleh karena itu, pemerintah harus intervensi melalui kebijakan fiskal atau pengeluaran defisit untuk menopang ekonomi. Keynes juga memperingatkan tentang paradox of thrift. Jika semua orang mendadak sangat hemat saat krisis, permintaan justru akan anjlok dan memperburuk resesi. Yaitu selanjutnya kemunculan teori post-Keynesian. Memasuki tahun 1950-an hingga 1970-an, munculnya aliran post-Keynesian. Para tokohnya seperti John Robinson merasa teori asli Keynes telah dijinakan oleh sintesis neoklasis yang menghilangkan elemen ketidakpastian. Aliran ini semakin kuat di tahun 70-an karena model Keynesian standar saat itu dianggap gagal menjelaskan fenomena stagflasi, kondisi di mana inflasi dan pengangguran tinggi terjadi secara bersamaan. Fokus post-Keynesian pada ketidakpastian. Bagi kaum post-Keynesian, fundamental uncertainty adalah kunci masa depan tidak bisa diprediksi hanya dengan statistik. Mereka juga menekankan waktu historis, yang artinya ekonomi bergerak maju dan tidak bisa diulang. Sejarah dan institusi sangat menentukan hasil ekonomi saat ini. Karena ketidakpastian inilah, memegang uang menjadi motif utama untuk menjaga keamanan finansial. Berikutnya, fokus post-Keynesian pada uang endogen. Perbedaan besar lainnya adalah soal uang. Post-Keynesian percaya pada konsep uang endogen, yaitu uang diciptakan oleh bank komersial melalui pemberian kredit, bukan sekadar dikontrol ketat oleh bank sentral. Jadi, pinjamlah yang menciptakan simpanan, bukan sebaliknya. Namun, hal ini membawa risiko instabilitas finansial, di mana sistem kredit yang spekulatif cenderung menciptakan gelembung ekonomi. Distribusi pendapatan dan pertumbuhan. Post-Keynesian juga sangat peduli pada keadilan distribusi. Mereka melihat bahwa pembagian pendapatan antara upah buruh dan keuntungan modal sangat mempengaruhi pertumbuhan. Mereka mendorong wage-led growth, yaitu keyakinan bahwa ekonomi akan lebih sehat jika upah buruh naik, karena kaum buruh memiliki kecenderungan konsumsi yang tinggi. Di sini, peran serikat pekerja dianggap sangat penting untuk menjaga daya beli. Relevansi Keynesian dan post-Keynesian di era modern atau saat ini. Apakah teori ini masih relevan? Tentu saja. Keynesian melihatkan jelas saat pandemi COVID-19, di mana pemerintah di seluruh dunia melakukan stimulus besar-besaran atau bansos agar ekonomi tidak kolaps.
Selanjutnya, pada teori post-Keynesian yang menjelaskan relevan pasca krisis finansial 2008 yang membuktikan kerapuhan pasar keuangan. Selain itu, analisis mereka tentang distribusi menjadi dasar kebijakan upah minimum, serta munculnya modern monetary theory atau MMT sebagai cabang baru yang berani mendebat batas pengeluaran pemerintah. Selanjutnya yaitu perbandingan antara Keynesian dan post-Keynesian. Nah, Keynesian ini berfokus pada kekakuan harga atau upah dan bekerja dalam jangka pendek dan menganggap uang bersifat eksogen dengan tujuan kembalinya ke keseimbangan pasar. Sedangkan pada post-Keynesian berfokus pada ketidakpastian dan uang yang memandang waktu sebagai proses historis dan menganggap uang bersifat endogenen yang bertujuan yaitu menstabilitas serta keadilan distribusi.